Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, baik teman-teman sekalian, berjumpa lagi di channel ini. Baik, pada kesempatan yang telah lalu ataupun di pertemuan pertama, teman-teman telah belajar mengenai huruf hijaiyah dan juga huruf yang bisa disambungkan dan juga huruf yang tidak bisa disambungkan. Nah, di pertemuan kedua ini, teman-teman akan belajar mengenai dhamir dan juga pembagian daripada dhamir. Baik teman-teman sekalian, jadi mari kita perhatikan pengertiannya dan juga pembagian daripada dhamir. Nah, sama-sama telah kita ketahui bahwa dhamir ini memiliki beberapa bagiannya. Yang pertama, dhamir ada dibentuk dari munfasil, yaitu dhamir munfasil, dan juga ada yang dinamakan dhamir muttasil, dan juga ada yang namanya dhamir mustatir. Nah, di sini kita akan belajar pertama sekali pengertiannya. Ya, apa yang dimaksud dengan dhamir? Apa yang dimaksud dengan munfasil, muttasil, dan juga mustatir. Jadi dhamir ini dalam bahasa, dalam arti bahasa ataupun arti logamnya, yaitu kata ganti. Dhamir ini adalah kata ganti. Kata ganti. Ya. Sedangkan dhamir menurut kata istilah yaitu isim yang ma'rifah yang berfungsi sebagai kata ganti seperti aku, kamu, dia, mereka, engkau, dan sebagainya. Dan juga ada yang dinamakan dhamir munfasil. Dhamir munfasil ini yaitu suatu dhamir yang penulisannya itu terpisah dengan kata lainnya. Contohnya seperti ini. Nah, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, kata ini digolongkan kepada dhamir munfasil. Nah, yang huwa, huma, hum artinya ghaib, ghaibah, mukhatab, mukhatabah, dan mutakallim. Nah, jadi huwa, huma, hum ini merupakan yang gaib. Nah, apa makna daripada gaib? Makna gaib yaitu orang yang dibicarakan. Nah, begitu juga dengan ghaibah, dibicarakan. Untuk laki-laki, perempuan. Nah, begitu juga dengan anta, antuma, antum, anti, antuma. Ini termasuk kepada mukhatab. Apa itu makna mukhatab? Yaitu orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara. Nah, begitupun dengan mukhatabah, orang yang diajak bicara perempuan, orang yang diajak bicara laki-laki. Dan mutakalim. Mutakalim ini yaitu orang yang berbicara. Misalnya ana, nahnu, saya, kami, itu mutakalim, orang yang berbicara. Dan kita teruskan teman-teman. Yang kedua ada dhamir muttasil. Ya, dimaksud dengan dhamir muttasil ini yaitu dhamir yang dalam penulisannya itu bersambung dengan kata yang lainnya. Dhamir yang dalam penulisannya itu bersambung dengan kata gaib. Yang telah lalu kita telah mengetahui ada gaib, ghaibah, mukhatab, mukhatabah, mutakallim, dan mutakallim itu orang yang berbicara. Nah, di sini juga sama. Di sini ada gaib, ghaibah, mutakallim. Ada gaib, ghaibah, mukhatab, mukhatabah, dan juga mutakallim. Nah, di sini untuk dhamir muttasil ini dia berperan sebagai kepemilikan. Nah, kepemilikan ini yaitu berfungsi untuk kita mengatakan sesuatu bahwa itu milik dia, itu milik mereka, itu milik kamu, dan ini milik saya.
sekalian. Nah, jadi maknanya seperti bukunya, gambarnya huwa. Bukunya laki-laki. Kitabuhuma. Bukunya dua orang laki-laki. Kitabuhum. Bukunya mereka laki-laki. Nah, di sini ada yang namanya, lebih simpelnya di sini kita kasih di sini maknanya satu. Nah, ataupun mufrad ya. Nah, di sini ada yang namanya musanna ataupun dua, dan di sini ada namanya jamak. Nah, di sini jamak ya. Yang lebih daripada dua berarti itu dikatakan jamak. Nah, kitabuhum, ada juga kepemilikan untuk kata buku mereka lebih daripada dua laki-laki. Kita menggunakan kata kitabuhum. Nah, tapi artinya buku mereka lebih dua orang laki-laki. Nah, seperti itu. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan dengan dhamir mustatir. Dhamir mustatir ini yaitu tidak tertulis namun tersembunyi dalam suatu kata. Nah, dhamir mustatir ini juga perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa terbagi menjadi dua, yaitu ada dhamir mustatir jawazan dan juga dhamir mustatir wujuban. Jadi sekarang kita akan mengetahui contoh dan pengertiannya. Pengertian dhamir mustatir wujuban adalah suatu dhamir yang tidak dapat diganti oleh isim dhahir yang mempunyai makna yang sama. Nah, contohnya seperti uktub. Nah, uktub ini dhamir dalamnya itu adalah anta. Dhamir dalamnya itu adalah anta. Nah, di sini kenapa tidak dituliskan? Karena dia mustatir. Nah, mustatir itu berarti maknanya tersembunyi dalam kata, tetapi dia mempunyai dhamir yaitu anta. Nah, perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa dhamir mustatir ini cuma termasuk ke dalam fi'il amar. Nah, apa itu pengertian daripada fi'il amar? Yaitu perintah. Perintah seperti uktub, artinya tulislah olehmu. Nah, berarti kalau kita sudah menuliskan uktub, berarti artinya tulislah olehmu seorang laki-laki. Nah, anta berarti artinya satu orang laki-laki. Jadi kalau misalkan kita tasrifkan, ini cuma terdapat dalam 6 saja. Yang pertama ada anta, antuma, antum, anti, antuna, antunna. Kalau kita tasrifkan itu menjadi uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Nah, seperti itu. Jadi untuk teman-teman lebih mudah memahaminya, berarti teman-teman ketika ingin menyebutkan suatu perintah kepada teman-teman sekalian, bisa teman-teman menggunakan kata ini. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Jadi simple, tidak harus menggunakan lagi kata-kata anta uktuba, anta uktuba. Kalau kita menggunakan lagi dhamirnya itu berarti akan menjadi engkau tulis. Kan tidak mungkin seperti itu. Nah, jadi untuk lebih memudahkan antum semua, jadi kita menggunakan kata perintah itu untuk fi'il amar dalam dhamir mustatir, yaitu seperti uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Jadi selanjutnya yaitu jawazan. Yang maksud dengan dhamir jawazan itu, dhamir mustatir jawazan adalah suatu dhamir yang dapat diganti oleh isim dhahir yang semakna. Nah, jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman sekalian harus mencetak yang ini. Semua fi'il madhi dan mudhari termasuk ke dalam kata perintah itu untuk fi'il amar dalam dhamir mustatir, yaitu seperti uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Jadi selanjutnya yaitu jawazan. Yang maksud dengan dhamir jawazan itu, dhamir mustatir jawazan adalah suatu dhamir
yang dapat diganti oleh isim zahir yang semakna. Nah, jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman sekalian harus mencetak yang ini. Semua fi'il madhi dan mudhari termasuk ke dalam kepada kalian atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga dari segi penulisan dan juga penjelasannya kurang jelas ataupun berbelit-belit, itu mohon dimaafkan. Nah, cukup sekian pertemuan kedua kita ini dalam membahas pengertian dhamir dan juga pembahagiannya. Di materi selanjutnya, pertemuan ketiga, kita akan berjumpa lagi dengan materi-materi yang lebih baik lagi. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.